Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firdananda, edisi Selasa 4 Januari 2022. Kami akan menyajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara, sesosok mayat ditemukan di Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 2 Januari. Hasil identifikasi diketahui sosok mayat tersebut merupakan nelayan warga Dusun Parbajo 2, Desa Redodrodi, Pulau Ende, bernama Mursalim Bima, 36 tahun. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Poskupang, ada Oris Goti di sana. Halo Oris. Halo Firda. Oris, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi penemuan mayat tersebut? Ya Firda, peristiwa penemuan mayat tersebut pada Minggu 2 Januari 2022 di laut, jaraknya kurang lebih 300 meter dari daratan. Pertama kali ditemukan oleh dua warga setempat, yakni Ardin Abu Bakar dan Abdullah Sika. Lalu setelah mereka menemukan mayat tersebut yang tenggelam di dasar laut, mereka lalu melaporkan ke pihak pemerintah desa setempat dan ke Polsek Pulau Ende. Setelah itu, aparat Polsek Pulau Ende lalu bergerak bersama warga menggunakan perahu milik warga untuk melakukan evakuasi terhadap jenazah korban. Saat evakuasi memang sempat menemui kendala di mana tubuh korban dalam posisi tengkurap di dasar laut, lalu tubuhnya terlilit tali nilon. Setelah melakukan evakuasi, jenazah berhasil dibawa ke darat, lalu dilakukan pemeriksaan oleh pihak medis. Setelah itu, warga bersama aparat kepolisian membawanya kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Sekian Firda. Oris, sejauh ini apakah sudah ada pernyataan dari pihak kepolisian sendiri mengenai penyebab kematian dari korban? Ya, Kapolsek Pulau Ende, Ibda Kamaludin yang sudah saya konfirmasi, beliau menegaskan bahwa penyebab utama kematian dari Mursalim Bima ya murni karena kecelakaan, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Sekian Firda. Oris, bagaimana kemudian reaksi dari pihak keluarga sendiri seusai mayat tersebut ditemukan? Ya, Ibda Kamaludin juga sudah membangun komunikasi dengan pihak keluarga dan pihak keluarga sudah menyatakan untuk menolak bahwa jenazah itu dilakukan otopsi dan mereka menerima kepergian atau kematian dari Mursalim Bima ini sebagai suatu peristiwa kecelakaan. Gak bisa menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada. Sekian Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolsek Pulau Ende, Ibda Kamaludin. Berikut liputannya untuk Anda. Masalah kendala memang ada, yaitu faktor cuaca yang tidak bersahabat saat mengevakuasi korban dari dasar laut ke permukaan air laut, dan masyarakat tidak berani untuk menyelam dikarenakan masyarakat belum berani mendekat bila belum ditangani oleh pihak kepolisian, sehingga saya bersama anggota langsung melakukan evakuasi di sekitar di permukaan air laut. Mengevakuasi korban dari dalam dasar laut ke atas permukaan air laut membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 10 menit, dan kemudian korban dievakuasi dari tempat kejadian perkara, lokasi kejadian, ke puskesmas membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Himbauan dari kami pihak kepolisian sektor Pulau Ende kepada masyarakat Kecamatan Pulau Ende, yang mana sebagian besar masyarakat warganya bermata pencarian sebagai nelayan, agar selalu berhati-hati saat melaut, karena akhir-akhir ini cuaca agak ekstrim dikarenakan bertepatan dengan musim barat sesuai himbauan dari BMKG nasional. Dan kami menghimbau kepada warga agar selalu berhati-hati dan waspada pada saat melaut, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Sekretaris Desa Sambidur Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah berinisial IWK, 32 tahun dianiaya ayah kekasihnya TY, 42 tahun. Saat kejadian pemukulan, IWK mengaku ada 4 orang yang terlibat, termasuk TY. Selain dipukul yang mengarah ke bagian wajah, IWK juga mendapatkan ancaman verbal. IWK mengalami luka lebam hingga luka robek pada pelipis kanan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Septiana Ayu Lestari di sana. Halo Septi. Ya, rekan Firda. Ya, Septi, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kejadian pemukulan terhadap korban IWK ini? Baik, kronologi kejadian terhadap IWK ini atau Sekretaris Desa Sambidur, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, diawali ketika IWK ini berada di rumah pada tanggal 27 Desember 2021 lalu. Kemudian pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat atau Senin dini hari, IWK ini didatangi oleh ayah pacarnya yakni TY, 42 tahun di rumahnya. Kemudian IWK diajak untuk keluar dari rumahnya dan menuju suatu tempat yang sepi. Kemudian di tempat sepi tersebut IWK tahu-tahu dihujani oleh pukulan oleh ayahnya itu sendiri sebanyak beberapa kali dan akibatnya mengalami luka-luka di situ. Penyebab dari pemukulan itu sendiri ditengarai karena ayah pacarnya IWK ini tidak menyetujui hubungan IWK dengan anaknya karena terpaut usia yang cukup jauh, di mana saat ini IWK berusia 32 tahun dan anak pelaku ini masih berusia 19 tahun. Ya, Firda. Septi, kemudian bagaimana untuk dampak penganiayaan tersebut? Apa yang dialami oleh korban sendiri? Yang dialami oleh korban tentu saja mengalami luka cukup lumayan parah di bagian wajahnya, terutama di bagian mata, dikarenakan pukulan tersebut mengenai mata yang menyebabkan matanya hingga pada dijumpai seminggu setelah kejadian, matanya masih merah dan saat ini masih belum dapat digunakan untuk membaca secara normal atau masih buram dan masih menggunakan satu mata saja untuk membaca. Untuk kondisi tubuhnya kemarin demam dikarenakan memang setelah mendapat perawatan selama 1 minggu dan baru saja keluar dari rumah sakit masih mengalami demam. Ya, betul. Septi, bagaimana kemudian untuk proses hukum yang dijalani oleh pelaku sendiri? Apakah saat ini korban juga sudah melaporkan pelaku ke pihak kepolisian? Setelah kejadian tersebut, korban langsung melaporkan kepada pihak kepolisian yakni Polsek Tanon dan langsung dilakukan penangkapan pada hari Sabtu kemarin, di mana kini pelaku sudah diamankan dan oleh polisi dijerat oleh pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 2 tahun 8 bulan penjara. Namun oleh korban dikarenakan dia menilai penganiayaan tersebut tidak hanya pemukulan atau penganiayaan saja, namun juga juga mendapatkan ancaman secara verbal, maka ia juga mengalami ancaman. Maka korban menginginkan agar pelaku dihukum lebih berat lagi. Seperti itu, Vida. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuner, Septi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang korban penganiayaan dari ayah pacarnya bernama IWK. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini, ya. Hari ini katanya mau diprofesi. Mas, suaranya agak keras ya? Kurang ini sih mas, gendeng mas. Iya. Ya, kedatangan ke sini apa mas? Saya kurang paham karena saya mau dipanggil sama saksinya ke sini dan jadi belum tahu mau kasih keterangan apa itu belum tahu. Siapa yang manggil? Bapak Anit, Bapak Warsito. Mas, kemarin kan pasalnya kan 2 tahun 8 bulan. Bagaimana mas dengan pasal tersebut? Itu sudah pantaskah atau ada tuntutan lain atau harapan kepada penegak hukum? Jadi mungkin saya rasa kurang karena itu kan saya di rumah terus diajak keluar
keluarganya udah nggak usah pedulikan kayak gitu. Jadi mungkin lebih mengarah keadilan lagi lah. Untuk penegak hukum saya apresiasi, cuma mungkin kurang pendampingan, kurang untuk pasalnya. Selain ancaman apa Mas yang diharapkan? Yang dilakukan ngomong ini sih, ngomong diminta isisan sih. Warga di Kompleks BTN RT 3 RW 3 Distrik Sorong Manloi, Kota Sorong, Papua Barat dibuat geger dengan penemuan mayat di sebuah rumah di wilayah tersebut pada Senin 3 Januari kemarin. Diketahui mayat tersebut merupakan Abdul Zainul alias Cecep 40 tahun yang berjenis kelamin laki-laki. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashari Rahrusun di sana. Halo Safwan. Halo, Firda. Ya. Safwan, bisa Anda informasikan seperti apa pantauan Anda di lapangan terkait kematian seorang pria di Kompleks BTN dan bagaimana saat ini kondisinya? Ya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa sekitar pukul 3 sore kemarin terdapat sesosok mayat yang diketahui, yang belakangan diketahui adalah ia merupakan Abdul Zainal atau alias Cecep, ditemukan di dalam rumahnya dalam kondisi tidak bernyawa lagi. Berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh dari masyarakat sekitar, Cecep diketahui tidak lagi melakukan aktivitas sejak tanggal 1 kemarin. Hingga tanggal 3 kemarin, dengan adanya aroma bau menyengat dari dalam rumah, sehingga masyarakat curiga dan langsung membongkar paksa pintu Cecep, almarhum Cecep, dan melihat di dalamnya Cecep sudah tidak lagi bernyawa. Kemudian sejauh ini langkah apa yang sudah diambil oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut? Ya, setelah masyarakat dalam hal ini RT setempat melaporkan langsung ke pihak kepolisian, dan setibanya para aparat kepolisian tiba di lokasi tersebut dan langsung melakukan olah TKP serta membawa jenazah tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan visum, dan untuk sampai saat ini kami belum mendapatkan keterangan lebih lanjut begitu, Firda. Safwan, mungkin bisa Anda informasikan bagaimana kemudian pendapat dari masyarakat sendiri terkait almarhum semasa hidupnya? Iya, berdasarkan wawancara kami dengan salah satu tetangga Cecep, beliau menjelaskan bahwa Cecep semasa hidupnya di kompleks BTN tersebut, beliau tidak terlalu terbuka dengan masyarakat dan juga tetangga-tetangga sekitar, sehingga tanggal 1 kemarin juga beliau sempat ditemukan dia melakukan aktivitas di sekitar kompleks tersebut, namun tidak terlalu begitu dekat dengan masyarakat begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Safwan Ashari Rahrusun, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Safwan juga sudah menghimpun keterangan dari Sarlota Mahulete, warga BTN RT 3 RW 3, dan AKP Nirwan Fakobun, Kasat Reskrim Polres Sorong Kota. Berikut liputannya untuk Anda. Iya. Cuma pas adiknya datang, terus bilang saya sama dia ke sana. Terus sampai sana tidak ada suara, terus dia bilang, dia kasih tahu saya, tante mah sudah kayaknya ada bau busuk. Terus saya bilang, kalau gitu kita dobrak pintu. Terus dobrak sampai berapa kali baru pintunya terbuka, karena dia kunci pakai grendel lah gitu, jadi atas bawah, jadi dobrak setengah mati. Pas tak buka, adiknya yang masuk duluan, langsung lihat dia sudah
kaki tangan sudah terbuka hitam, tuh mayatnya saya tidak berani, saya cuma lihat begini terus saya lari keluar lagi karena memang takut. Gitu aja. Dari masyarakat di tempat sekitar di sini, di BTN, kompleks BTN, ada yang melaporkan bahwa ada ditemukan mayat di dalam rumah dengan inisial IT. Korban inisial IT ditemukan pada saat diketuk dan tidak ada suara dari dalam bagi keluarganya sendiri. Kemudian didobrak dan diketahui sudah dalam keadaan tertidur. Kemudian dari hasil penglihatan sementara, namun kita belum bisa pastikan juga karena hasil ini semua harus didapati oleh hasil visum daripada dokter. Yang mayat ini sudah lebih dari 1 kali 24 jam. Kemudian tadi ada beberapa saksi juga yang kita tanyakan di TKP, tapi masih interogasi sementara. Terakhir dilihat pada saat tanggal 1 atau 2 hari yang lalu, yang bersangkutan sempat ada keluar untuk melakukan aktivitas di pasar. Untuk sementara hasil daripada visum belum kita dapati karena masih dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Selebih Solo. Kondisi jenazahnya seperti apa? Ya, kondisi jenazahnya sudah yang jelas sudah lebih dari 1 hari. Sudah terlihat sedikit membusuk ya, karena memang sudah lebih dari 1 hari di mana lebam-lebamnya sudah muncul dan sudah berbau karena sudah lebih dari 1 hari, sudah membusuk. Tanda kekerasan dalam tubuh. Untuk tanda-tanda belum bisa kita pastikan, yang jelas tanda-tanda itu harus dari visum dokter. Dari tanda-tanda sampai sekarang belum ada, dan cairan-cairan juga belum ada. Yang kita temukan dari cairan hidung atau mulut atau alat kelamin almarhum yang kita temukan. Kantor ekspedisi Ninja Express di Nagan Raya dirampok oleh orang tak dikenal atau OTK pada Senin 3 Januari dini hari. Uang yang ada di dalam kantor yang beralamat di Desa Blangtungah, Kecamatan Kuala Nagam Raya tersebut sebanyak 200 juta rupiah raib dibawa kabur oleh pelaku. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia, ada Rizwan di sana. Halo Rizwan. Halo Firda. Ya, Rizwan, bisa Anda informasikan bagaimana terungkapnya kasus pencurian ini? Baik, dapat kami laporkan kantor Ninja Express di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Senin dini hari kemarin diduga dirampok oleh pelaku yang hingga kini masih belum diketahui. Kasus tersebut telah menyebabkan uang sebesar 200 juta di kantor ekspedisi pengiriman online tersebut dikuras oleh pelaku. Kasus tersebut telah dilaporkan oleh pihak Ninja Express ke Polres Nagan Raya. Tim Polres Nagan Raya sendiri sudah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap apakah peristiwa tersebut murni kasus perampokan ataukah ada dugaan-dugaan lain yang hingga kini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Hingga pagi ini Polres sendiri belum memberikan keterangan secara detail, namun masih menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Ya, Firda. Rizwan, bisa Anda informasikan terkait bagaimana saat ini aktivitas kantor ekspedisi tersebut pasca adanya perampokan ini? Halo, Firda. Ya. Rizwan, bisa Anda informasikan bagaimana aktivitas kantor ekspedisi pasca kasus perampokan tersebut? Halo, rekan Rizwan. Halo, rekan Rizwan, bisa mendengar kami dari studio? Rizwan, bagaimana kemudian aktivitas kantor ekspedisi tersebut pasca adanya kasus perampokan ini?
masih hingga pagi ini aktivitasnya masih tutup karena masih dalam proses penyidikan pihak polisian. Garis polisi masih dipasang di kantor EPDC Ninja Express tersebut. Iya, Firda? Oke, kemudian Rizwan, apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna mengungkap kasus perampokan ini? Iya, Firda. Untuk mengungkap kasus tersebut, pihak polisian hingga Selasa pagi ini masih memeriksa sejumlah karyawan dari perusahaan tersebut. Jadi pihak polisi masih minta keterangan pihak-pihak yang mengetahui apakah ini murni kasus perampokan oleh pihak dari kalangan luar ataupun apakah ada keterlibatan dari pihak orang dalam. Sejauh ini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Ya, Firda. Oke, berarti saat ini masih dalam proses penyidikan dari pihak kepolisian begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Rizwan, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Rizwan juga sudah menghimpun keterangan dari pekerja Ninja Express bernama Halidin. Berikut liputannya untuk Anda. Dari info dari kawan jam 12 bahwa ada kejadian kehilangan uang sekitar 200 juta. Cuman tempatnya berada 2 tempat. Yang satu tempat posisinya di meja kasir. Nah, tempat kedua di kamar. Uangnya di berangkas. Cuman itu yang kawan bilang waktu kejadian hilang uang dia pergi tinggalkan kantor beli gorengan. Nggak lama dari beli gorengan balik sini sekitar 20 menit balik lagi sini. Pas dia balik sini tengok di lemari kamar belakang kebuka, dicek uang ada lagi. Kirain si kawan nih kepala kantornya yang bawa pulang uang, ditelepon kepala kantor katanya nggak ada diambil. Ada rusak, Bang? Hah? Ada yang rusak? Nggak ada yang rusak, cuman pintu belakang nggak dikunci, dibuka. Pintu tengah pun nggak dikunci. Yang ada waktu kejadian tuh anggota kerja kita juga lagi berdiri di kedai ini, mau nggak salah lagi ngopi lah dia. Waktu ditinggal sama kasir. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kecelakaan angkot sepeda motor Honda Beat versus Yamaha Xeon terjadi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang pada Senin 3 Januari. Satu korban meninggal dunia merupakan istri anggota Polri berpangkat Ibda yang berprofesi sebagai seorang guru. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang. Ada Rezi Aswar di sana. Halo Rezi. Iya, Firda. Halo. Ya, Rezi, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut? Ya, ini kecelakaan terjadi di Jalan Gajah Mada, tepatnya di depan Auto Kredit Motor di Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di mana kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 7:15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada saat itu sedang jam sibuk atau sedang kepadatan arus lintas cukup padat karena masyarakat sedang melakukan perjalanan untuk menuju kantor atau sekolah, gitu. Di mana ada 3 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini, yaitu ada 1 unit angkot dan 1 unit Honda Beat dan 1 unit Yamaha Xeon, di mana kecelakaan ini membuat 3 unit kendaraan tersebut mengalami rusak, gitu. Namun ada juga 1 korban jiwa, begitu, Firda. Bisa Anda informasikan terkait korban jiwa yang kabarnya juga tewas di lokasi kejadian ini? Iya, untuk ada 1 dari pengendara sepeda motor jenis Honda Beat, yaitu inisial E, yaitu berprofesi sebagai seorang guru yang juga merupakan istri dari seorang perwira polisi yang bertugas di Polda Sumbar, di bagian SPM Jamil, Kota Padang. Dan ada lagi 1 korban luka-luka, yaitu pengendara Yamaha Xeon mengalami luka-luka yang cukup parah, sehingga juga dibawa ke rumah sakit ke
Ibnu Sina, gitu Firda. Rezi, beredar kabar bahwa sopir angkot yang terlibat kecelakaan ini melarikan diri begitu. Apakah memang ini benar atau bagaimana kemudian tindakan dari pihak kepolisian sendiri? Ya, kami telah melakukan wawancara dan konfirmasi kepada Kasat Lantas Polresta Padang, AKP Alvin, di mana ia mengatakan bahwa kejadian atau peristiwa kecelakaan ini murni tabrak lari, sehingga pada saat kejadian supir dari angkot tersebut yang ada di lokasi langsung meninggalkan lokasi kejadian dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Dan saat ini pihak kepolisian Satlantas Polresta Padang bekerjasama dengan Satreskrim Polresta Padang untuk mengungkap dan mencari keberadaan pelaku, juga melibatkan tim kelewang Polresta Padang. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Padang, Rezi Azwar, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Rezi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang warga, Prama Ermawati, dan juga AKP Alvin, Kasat Lantas Polresta Padang. Berikut liputannya untuk Anda. Sudah itu ibu tagak sebentar langsung masuk kantong di apa polisi nanya kata utole kan. Apa sih kendaraan ibu? Kendaraannya itu obit kedua-duanya. Itu ada angkot ibu? Angkot ada yang? Angkotnya iya angkot yang mabai, yang mantap kan. Ada berapa orang yang luka-luka? Penumpangnya kan banyak, penumpangnya enggak nampak ibu bebe, cuma yang pusing yang nampak si ibu punya yang cowok itulah nyangkut lo orang rumah sakit di kapan. Yang meninggal guru SD? Yang guru SD di Bale yang meninggal itu. SD berapa? 17 ya? Ibu itu tinggal di perumahan Kelano, di KTP Salili orang. Iya. Jam berapa tadi itu? Jam 7 lah. Sedang macetnya sih gak berjalan ini? Iya, orang di keluar Tekaraju sekolah. Jadi kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Januari pukul 7.15 di Jalan Gajah Mada depan Auto Kredit, motor kelurahan Gunung Panggilan, Kecamatan Padang Utara. Jadi mobil angkot ini kontra sepeda motor. Jadi dari arah selatan, dari arah Alai menuju arah Simpang Cinju, sampai di TKP tertabrak. Jadi mobil angkot ini menabrak motor Honda Beat dan motor Yamaha Sion, di mana mereka jalurnya sama. Ada korban jiwa? Untuk korban jiwa ada 1 meninggal dunia, kemudian 1 luka lecet di bagian pipi. Ini angkot ini masih berisi penumpang atau gimana? Jadi pada saat ini angkot itu kosong, kemudian pada saat kejadian si pengemudi angkot meninggalkan angkotnya di TKP, kemudian dia lari. Untuk statusnya sekarang? Status sekarang dia sedang dalam pengejaran. Kita sementara juga mencari saksi-saksi. Kita sudah mendatangi rumahnya kosong, kemudian kita sudah mendatangkan semua keluarganya. Kita masih melakukan pengejaran kepada pelaku tabrak lari tersebut. Berarti identitasnya sudah diketahui? Identitasnya sudah kita ketahui. Untuk angkot sendiri kecepatannya? Kecepatan sedang, tapi karena dia melambung mengambil arah, langsung menabrak pengendara yang satu arah dengan angkot tersebut. Berarti murni tabrak lari? Murni tabrak lari. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali di informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini
Memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polda Jawa Timur mengerahkan tim khusus untuk mencari seorang DTNI asal Palestina berinisial MDH, 41 tahun yang kabur dari rumah detensi imigran Rudenim, Surabaya di Pasuruan, Jawa Timur. Sejak mendapat laporan tersebut pada Minggu 2 Januari, anggota tim khusus tersebut sudah mulai melakukan pelacakan dan pengejaran terhadap warga negara asing ini. Terlebih pada saat petugas mendapati laporan mobil yang dikendari oleh MDH untuk kabur pada siang hari, ditemukan terparkir dalam keadaan rapi di halaman Masjid Hidayatullah, Karangketuk, Gading Rejo, Kota Pasuruan pada hari yang sama. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi di sana. Halo Luhur. Halo Firda. Ya, Luhur, bisa Anda informasikan bagaimana upaya dari Polda Jatim ini untuk mengordinasikan Polres jajaran untuk mengejar WNA tersebut? Oke, dari pihak Polda Jatim, sebagaimana yang kita sudah lansir tadi, memang sejak dilaporkan insiden kaburnya si DTNI asal Palestina ini sejak hari Minggu ya, Minggu siang itu pihak Polda Jatim, terutama dari Satreskrim Polres Pasuruan, kemudian bekerja sama dengan Satreskrim Polres Pasuruan Kota melakukan upaya pengejaran terhadap si MDH, berinisial MDH ini. Jadi dia adalah WNA asal Palestina yang memang diketahui kabur ya dari rumah detensi imigrasi Rudenim, Surabaya yang berkantor di Kabupaten Pasuruan. Videonya sempat viral untuk upaya pelarian yang dilakukan oleh si MDH tersebut yang berusia 41 tahun itu, dan pihak Polda Jatim melalui 2 Polres tersebut sudah melakukan upaya pelacakan, kemudian upaya pengejaran terhadap si MDH itu. Dan memang informasi terbaru yang didapati oleh pihak kepolisian adalah ditemukan sebuah mobil Chevrolet yang merupakan mobil kepala dinas ya, kepala dari pihak Rudenim. Jadi itu mobil dinas plat merah jenis Chevrolet yang memang digunakan kabur oleh si MDH itu, ternyata ditemukan di sebuah area parkir halaman sebuah masjid yang ada di kawasan Polres, yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Jadi memang jaraknya tidak terlampau jauh ya dari lokasi area Rudenim yang berada di Kabupaten Pasuruan. Dan dari pihak kepolisian ternyata hingga saat ini informasi yang paling terbaru kami sampaikan dari pihak Polda Jatim, bahasanya pihak Satreskrim dari Polres Pasuruan dan Polres Pasuruan Kota sudah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang petugas Rudenim terkait insiden kaburnya seorang DTNI tersebut. Dan hari ini akan ada saksi lagi yang akan diperiksa, yakni terutama dari beberapa orang petugas pengurus masjid yang menjadi lokasi ditemukannya mobil dan digunakan oleh si DTNI tersebut untuk kabur. Dan memang aksi upaya untuk memarkirkan mobil di area masjid tersebut sempat rekam kamera pengawas area masjid di Masjid Hidayatullah di Kota Pasuruan, semacam itu. Luhur, untuk hingga saat ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa oleh penyidik? Hingga saat ini sejak Minggu sampai sekarang ini masih 4 orang, dan rencananya memang siang hingga sore nanti pihak pengurus masjid akan dimintai keterangan oleh pihak Satreskrim Polres Pasuruan Kota untuk menggali, kemudian mencari tahu detail dari temuan tersebut. Dan informasi yang kami himpun dari Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Rebiandoko, memang tidak cuma memeriksa para saksi, jadi pihak kepolisian juga memeriksa, akan semacam mengumpulkan rekaman CCTV di beberapa titik rute jalan yang diduga menjadi pelarian
dari si WNA tersebut, yakni rute-rute pasca si WNA tersebut keluar dari area masjid tempat dia memarkirkan mobil yang sempat digunakan dia untuk kabur, semacam itu. Luhur, selain CCTV yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian tersebut, kemudian alat bukti apa lagi yang saat ini sudah dikumpulkan oleh pihak polisi? Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian masih menghimpun ini ya, rekaman CCTV yang beberapa waktu yang lalu sempat beredar di media sosial, kemudian kemarin juga menghimpun rekaman CCTV yang ada di area masjid yang juga sempat viral, merekam aksi tingkah laku dari si WNA tersebut berjalan melenggang keluar area masjid. Dan hari ini juga pihak Satreskrim dari Polres Pasuruan Kota juga mengambil beberapa rekaman CCTV di sejumlah ruas jalan di sekitar area masjid yang nanti untuk melacak kemana rute pelarian si WNA tersebut. Jadi memang semacam itu, dan untuk hasil untuk data-datanya memang sementara hanya rekaman CCTV dan keterangan dari beberapa saksi ketika kejadian, macam itu. Luhur, bagaimana? Mungkin bisa Anda informasikan sedikit mengenai kronologi awal WNA berinisial MDH ini kabur dari rumah detensi imigran. Oke, untuk detail dari kronologinya, sebagaimana informasi yang kami himpun dari pihak Kanwil Kemenkumham Jatim, jadi memang si MDH ini ternyata memanfaatkan kelengahan petugas ya ketika dia hendak memasukkan jemuran. Jadi ketika petugas melakukan mekanisme penutupan bangunan yang ada di Rudenim, itu area untuk mengamankan para deteni yang ada di dalam Rudenim, ternyata si deteni tersebut, si MDH ini ternyata saat itu dua dugaan langsung menerobos pintu yang ada di dalam bangunan Rudenim itu, kemudian jalan menuju ke ruang tempat area pengumpulan kunci kendaraan. Jadi di sana si pelaku si deteni tersebut berusaha untuk mengambil beberapa kunci. Jadi semacam sudah dideteksi, sudah diamati, kemudian mengambil, dan si deteni tersebut sempat terlibat baku pukul dengan petugas yang berusaha untuk menahannya. Dan sebenarnya skenario yang bukan skenario awal dari deteni ini adalah kabur menggunakan kendaraan bermotor atau kendaraan motor dinas yang ada di sekitar area parkir. Tapi ternyata ketika berusaha untuk menaiki kendaraan motor tersebut, ternyata si deteni tersebut mendapat perlawanan dari petugas. Karena mungkin saking kuatnya ya si petugas sampai dibanting. Informasi yang kami pun dari pihak Kanwil Kemenkumham Jatim sempat dibanting, sehingga akhirnya si deteni tersebut bisa kabur dan membawa sebuah kunci kendaraan dinas milik Kepala Rudenim, mobil Chevrolet itu, dan ternyata ia langsung menggunakan mobil itu untuk berusaha mendobrak pintu pagar utama sebagaimana video yang beredar tersebut ya. Jadi beberapa kali berusaha untuk menerobos, tapi memang pihak petugas begitu sigap saat itu, berusaha untuk sebaik mungkin, secepat mungkin untuk melakukan mekanisme pengamanan, penutupan terhadap pagar area pembatas di area parkir di area Rudenim tersebut. Kemudian ternyata si deteni tersebut masih terus berusaha untuk melakukan mekanisme untuk upaya kabur dengan cara menabrakkan pagar, dan akhirnya pagar tersebut jebol, kemudian lari sekitar pukul 13, jadi sekitar pukul 1 siang, dan ternyata hanya jangka sekitar 2 jam atau kurang dari 2 jam, yang ternyata petugas juga mendapati adanya mobil tersebut yang digunakan MDH untuk kabur itu ditemukan di sebuah area masjid, area parkir masjid, semacam itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Luhur Pambudi, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Luhur juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko. Berikut liputannya untuk Anda. Melarikan dirinya salah satu warga negara Palestina di daerah Pasuruan. Langkah-langkah yang sudah kami ambil adalah yang pertama, kami meminta keterangan dari pihak Rudenim, kemudian juga kami akan melakukan penyitaan di mana ditemukannya kendaraan waktu yang dibalado oleh yang bersangkutan. Itu juga kami dari pihak, karena diketemukannya di masjid, jadi kami juga minta keterangan dari pihak masjid untuk mencari tahu ke arah kemana larinya yang bersangkutan. Dan tim gabungan dari Polres Pasuruan
kabupaten dan kota dibantu dari Ditkrimsus dan Ditkrim Polda Jatim sudah turun melakukan pencarian terhadap warga negara Palestina tersebut. Untuk ini ada tanda-tanda di mana orangnya betul? Ya, kalau kami masih mempercayai yang bersangkutan masih di daerah Jawa Timur. Ya, kita juga minta bantuan dari masyarakat setempat untuk menginformasikan keberadaan yang bersangkutan. Itu yang paling utama. Untuk jumlah saksi kan secara spesifik jumlahnya berapa? Saksi yang sudah kita minta keterangan dari pihak Rudenim itu ada 4 orang. Nah, kemudian rencananya juga hari ini kami akan minta keterangan dari pihak pengurus masjid di mana kendaraan itu ditemukan di daerah atau lokasi masjid tersebut di daerah Pasuruan Kota. Dari status DPO atau gimana? Ya, kita lakukan pencarian dulu. Kalau memang nanti akan dikeluarkan DPO, nanti kita koordinasikan dulu penanganannya karena sifatnya masih dalam penyelidikan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengadaan mobil golf atau golf cart di awal tahun 2022. Mobil golf tersebut terparkir di pelataran gedung utama kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumarjo pada Senin 3 Januari. Perawakannya tak sama seperti mobil golf biasanya. Kendaraan listrik milik Pemprov Sulsel ini memiliki 6 kursi atau seat, bodinya dan bodinya lebih panjang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Siti Aminah di sana. Halo Ami. Halo, Firda. Ami, bisa Anda informasikan sejak kapan mobil golf tersebut hadir di kantor Gubernur Sulsel dan total berapa anggaran yang digelontorkan? Baik. Pada awal tahun 2022 ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengadaan barang berupa mobil golf atau golf cart, di mana mobil golf tersebut baru dilihat penampakannya pada Senin 3 Januari 2022 kemarin. Nah, ini merupakan pengadaan barang yang dilakukan oleh Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, di mana anggarannya mencapai 100 juta lebih satu unit, dan memang hanya ada satu unit yang diperadakan oleh Pemprov Sulsel melalui Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada Senin 3 Januari kemarin, PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sudah melakukan uji coba terhadap mobil golf tersebut, di mana Andi Sudirman Sulaiman tampak mengelilingi kantor Gubernur Sulsel menggunakan mobil chart tersebut usai melakukan apel pagi bersama dengan pegawai Pemprov Sulsel pada Senin kemarin. Baik, Firda. Ami, untuk bisa Anda informasikan terkait nantinya mobil golf ini akan difungsikan untuk apa? Ya, untuk mobil golf sendiri ini sepertinya kita sudah bisa melihatnya di mana-mana. Biasanya kan hanya ada kita hanya bisa melihat di lapangan golf, tapi beberapa instansi industri baik itu pemerintahan juga sudah menghadirkan mobil golf ini di kantor-kantor mereka, termasuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, nantinya Pemprov Sulsel akan menggunakan mobil golf ini sebagai alat transportasi lokal. Jadi apalagi kalau ada tamu yang berkunjung ke kantor Gubernur Sulsel dan ingin mengelilingi kantor Gubernur Sulsel dan atau berpindah dari gedung yang satu ke gedung yang lainnya, jadi bisa menggunakan kendaraan atau transportasi mobil golf tersebut di sana. Dan juga ini bisa digunakan untuk mengangkut barang-barang, memindahkan barang dari gedung yang satu ke gedung yang lainnya di seputar atau wilayah kantor Gubernur Sulsel. Dan pertimbangan Pemprov Sulsel untuk memperadakan mobil golf ini karena mereka membutuhkan alat transportasi yang ramah lingkungan. Seperti kita ketahui, mobil golf ini tentu tidak berbahan bakar minyak, tanpa BBM, elektrik, hanya menggunakan aki dan di-charge agar bisa digunakan kendaraan tersebut. Jadi ini Pemprov Sulsel menganggap bahwa kendaraan ini sangat ramah lingkungan dan juga tidak menimbulkan kebisingan. Dan apalagi jika ada kejadian atau kriminalisasi terjadi di Pemprov Sulsel, pihak orang di dalam sana akan bisa mudah memantau pergerakan pencuri menggunakan
kendaraan tersebut karena tidak bisa didengar suaranya, tidak seperti dengan kendaraan pada umumnya yang bising bunyinya suaranya lebih keras seperti itu. Ami, bisa Anda informasikan selain mobil Golf begitu apa saja program atau pengadaan barang dan jasa yang saat ini sedang diproses di Pemprov Sulsel? Baik, untuk mengawali tahun 2022 ini sejumlah mungkin kegiatan-kegiatan Pemprov Sulsel sudah mulai berjalan dan tentunya untuk program besar seperti pengadaan pembangunan, pekerjaan infrastruktur, jalan dan drainase, jembatan tentunya sudah mulai digas oleh Pemprov Sulsel di mana sudah ada beberapa yang masuk dalam tahapan lelang dini. Jadi ini untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan agar nantinya cepat selesai dan bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Dan salah satu pengerjaan yang sudah masuk ke program yang sudah masuk dalam lelang dini Pemprov Sulsel yakni pembangunan Stadion Matuanging. Nah, ini juga menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan fasilitas olahraga yang nyaman dan bagus bagi seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya bagi pemain PSM andalan Pemprov Sulsel tentunya. Jadi memang ada beberapa program yang sudah berjalan, ditancap gasnya pada awal tahun ini agar bisa berjalan efektif dan cepat selesai pembangunannya sebelum habisnya masa penganggaran tahun 2022 mendatang. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur Siti Aminah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. SD Negeri Cipete di Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten belum menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas pada Senin 3 Januari. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu digelar dalam kondisi sarana yang terbatas. 7 orang guru tampak sedang berdiskusi mengonsepkan metode pembelajaran tatap muka. Selain menggelar PTM dalam kondisi keterbatasan, sekolah tersebut juga turut terdampak pembangunan tol Serang-Panimbang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Desi Purnamasari di sana. Halo Desi. Halo rekan Firda. Ya, Desi, bisa Anda informasikan bagaimana pantauan Anda di lapangan di hari pertama pelaksanaan PTM ini? Iya, baik rekan Firda. Sebelumnya memang pantauan di hari pertama PTM pembelajaran tatap muka secara terbatas ini di SD Negeri Cipete, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang sendiri belum dapat menggelar metode PTM tersebut. Dan memang pelaksanaan pembelajaran tatap muka digelar secara terbatas. Berdasarkan pantauan tribunbanten.com, tampak sarana dan prasarana sekolah seperti ruang kelas hingga meubilir masih sangat terbatas di sekolah SD Cipete tersebut. Dan pada saat itu juga memang terdapat 7 orang guru yang nampak sedang sibuk berdiskusi mengonsepkan metode pembelajaran tatap muka yang nantinya akan diterapkan di SD tersebut. Selain menggelar pembelajaran tatap muka dalam keterbatasan tersebut, memang SDN Cipete ini juga turut terdampak pembangunan tol Serang-Panimbang yang hingga saat ini belum juga dipindahkan atau mendapatkan bangunan sekolah baru. Begitu, Firda. Desi, bagaimana para guru ini membagi waktu belajarnya di tengah kondisi sarana yang terbatas? Iya, dari informasi yang didapat yakni dari Mimi Sulasmi selaku perwakilan guru SD Cipete mengatakan bahwa memang pada hari Senin ini para siswa baru saja mengumpulkan rapot atau mengembalikan rapotnya yang sudah dibagikan pada minggu lalu. Dan nantinya untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas sendiri tetap akan dilakukan secara daring dan luring. Lantaran memang pembagian kelas yang jumlahnya terbatas yang saat ini hanya ada 3 ruang kelas yang dapat digunakan dengan jumlah siswa yakni ada sekitar 200 siswa. Nah, nantinya dari konsep PTM yang telah dibuat oleh para guru tersebut akan diberikan kepada pihak kepala sekolah untuk dapat disetujui dan untuk pelaksanaan PTM sendiri di SDN Cipete baru akan dimulai pada minggu depannya. Dan untuk minggu ini para siswa belajar secara daring, begitu Firda.
Berarti untuk minggu ini masih dalam konsep oleh pihak sekolah begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis Iya. dari Tribun Banten, Desi Purnamasari atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Desi juga sudah menghimpun keterangan dari guru SDN Cipete bernama Mimi Sulasmi. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk pembagian PTM di UPT SDN Cipete ini mulai ada ini ya, sesi 1 dan 2. Itu Senin sampai hari Rabu kelas 1, 2, dan 3. Kemudian untuk kelas tinggi Rabu, Kamis ya, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Itu juga sama, masih dibagi sesi 1 dan sesi 2. Artinya satu kelas itu ada yang pagi dan siang. Ada yang siang ya, Bu ya. Berarti hari ini belum mulai PTM ya, Bu? Belum. Kenapa, Bu? Untuk minggu ini ada juga PTM sama daring, tapi untuk minggu depan sepertinya PTM semua. Tapi tadi itu dibagi sesi 1 dan 2 atau pagi dan siang. Untuk sekarang penjelasan ke orang tua dulu, harus ada penjelasan, kemudian nanti anak besok itu yang masuk hari Selasa, yang masuk itu kelas 3 dan 4. Itu nanti diberikan penjelasan untuk PTM. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kemunculan seekor buaya di permukaan Sungai Batanghari menghebohkan warga desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Hambali perangkat desa Sungai Bengkal Barat membenarkan kejadian tersebut. Yang mengatakan buaya muncul di tengah Sungai Batanghari dan berkeliling dari arah pelabuhan penyeberangan Sungai Bengkal Barat menuju ke Kelurahan Sungai Bengkal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Sopianto di sana. Halo Sopian. Halo rekan Sopian. Halo Firda. Ya, Sopian, bisa Anda informasikan bagaimana awal mula munculnya buaya itu di Sungai Batanghari ini? Oke, dapat saya sampaikan seekor buaya yang muncul di permukaan Sungai Batanghari pada Minggu 2 Januari 2022 sekira pukul 12.00. Warga setempat sempat panik pada kemunculan buaya tersebut. Buaya muncul bermula pada arah penyeberangan Sungai Bengkal Barat menuju pelabuhan penyeberangan Kelurahan Sungai Bengkal. Nah, tapi ada yang aneh pada kejadian itu. Buaya tersebut seperti kebingungan, begitu Firda. Berapa jam buaya tersebut muncul di permukaan Sungai Batanghari ini? Baik, menurut keterangan dari perangkat desa Sungai Bengkal, buaya muncul sekitar 2 jam di permukaan Sungai Batanghari terlihat seperti kebingungan, begitu Firda. Apakah sudah ada imbauan begitu terkait adanya munculnya buaya tersebut dari pihak pemerintah setempat? Baik. Saat dikonfirmasikan kepada Camat Tebo Ilir, berpesan kepada warga di sana untuk hati-hati dalam beraktivitas di Sungai Batanghari, seperti melakukan mandi di Sungai Batanghari ataupun melintas di Sungai Batanghari. Demikian Firda. Berarti buaya ini tidak ditangkap oleh pihak oleh pemerintah setempat dan juga warga di sana berarti, Sofyan? Sampai saat ini belum ada keterangan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Sopianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Suasana haru bercampur gembira terjadi di dermaga C Pelabuhan Pelindo Dumai saat KRI Banjarmasin 592 bersandar di pelabuhan pada Senin 3 Januari. KRI Banjarmasin 592 yang bersandar di Pelabuhan Pelindo Dumai ini membawa sekitar 450 prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Infanteri 131 Braja Sakti setelah menyelesaikan tugas pengamanan perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini sekitar 9 bulan lamanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Doni Kusuma Putra di sana. Halo Doni. Halo rekan Firda. Ya, Doni, bisa Anda informasikan bagaimana suasana kepulangan prajurit TNI tersebut? Ya, terima kasih rekan Firda. Memang setelah 9 bulan lamanya menjalani operasi tugas negara dalam mengamankan batas-batas wilayah di perbatasan
Papua Nugini, tentu saat yang mengharukan itu ketika kembali dalam tugas negara dan bertemu bersama keluarga dengan keadaan sehat. Dan itu terjadi di pelabuhan Dermaga C Pelindo saat KRI Banjarmasin bersandar di pelabuhan tersebut. Ratusan atau sekitar 450 personil terlihat gembira wajahnya karena akan menemui keluarganya dan juga kembali ke kesatuannya. Sebelum kembali ke kesatuannya, para personel ini tentunya harus menjalani swab test karena memang pemerintah tidak ingin bahwa dengan kepulangan para pahlawan ini nantinya akan memberikan dampak buruk bagi keluarga karena memang COVID-19 ini masih menjadi pandemi yang perlu diwaspadai. Untuk itu pemerintah Kota Dumai dalam hal ini membantu dalam melakukan swab test yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai saat menyambut para personil yang ada yang bersandar di pelabuhan Dermaga C Pelindo Kota Dumai, rekan Firda. Doni, bisa Anda informasikan mungkin apa saja sebenarnya tugas mereka ini selama menjaga perbatasan RI dan Papua Nugini? Ya, rekan Firda, berdasarkan keterangan dari Komandan Batalion 131 BRS, yang mana para personel ini selama 9 bulan itu melaksanakan tugas patroli guna mengecek patok perbatasan RI dengan Papua Nugini. Bahkan kegiatan ini digelar untuk menjamin keamanan perbatasan Indonesia. Dan juga tidak hanya melakukan pembatasan untuk melakukan patroli atau mengawasi perbatasan Indonesia, namun 450 personil ini juga membantu masyarakat yang berada masyarakat di wilayah tersebut untuk membangun wilayahnya. Jadi ada kerjasama atau ada kerja keras antara masyarakat setempat dan juga personil TNI dalam membangun wilayah yang mereka singgahi dan juga yang mereka datangi untuk tugas negara, seperti itu rekan Firda. Bagaimana kemudian kesan dari para prajurit ini selama mereka bertugas dan saat ini sudah kembali ke kesatuan mereka? Ya rekan Firda, memang sempat juga saya wawancarai salah satu personil yang hendak pulang ke kesatuannya dan juga bertemu dengan keluarganya. Mereka mengaku sangat gembira karena mereka bisa kembali dengan selamat dan juga dengan sehat, karena kesempatan ini adalah momen yang ditunggu-tunggu para prajurit karena memang 9 bulan lamanya itu tanpa berkunjung bersama keluarga. Tentu momen ini yang ditunggu-tunggu mereka dan juga banyak cerita atau pengalaman yang memang akan diceritakan kepada keluarga yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para personel ini, terutama ini kedua orang tua mereka yang berada di kampung halaman. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Doni Kusuma Putra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang tadi Tribuners, Doni juga sudah menghimpun keterangan dari Komandan Batalion Yonif 131 BRS, Letkol Infanteri Muhammad Ervani. Berikut liputannya untuk Anda. Selama 9 bulan. 9 bulan ya. Gimana nih perasaannya akan balik ke satuan nih? Merasa senang, merasa kebanggaan bagi kita kan bisa pulang dengan berhasil, dengan selamat, bisa bertemu dengan keluarga. Jadi nanti yang pertama dijumpai siapa nih setelah kita udah hampir 9 bulan nih? Pertama kedua orang tua dulu, saudara-saudara, pemilih. Baik, terima kasih untuk kegiatan pagi hari ini sesuai dengan protokol kesehatan kita karena kita baru melaksanakan perjalanan. Maka kita melaksanakan tes web dan alhamdulillah untuk hasilnya tidak ada satupun anggota kami yang reaktif. Jadi semuanya dinyatakan aman oleh Dinkes Padang dan juga dari KKP. Kemudian setelah ini kegiatan kita masih standby di kapal karena besok kita baru akan melaksanakan pergeseran pasukan ke Mubis di Bayangkara.
Udah berapa lama Komandan izin di operasi di perbatasan? Kalau untuk operasi efektifnya 9 bulan, dan di perjalanan kita kurang lebih 22 hari. Dari Jayapura sampai ke Pelabuhan Ruma. Dari 450 ya Komandan? Ya. Adakah anggota kita nih yang sakit atau seperti apa? Alhamdulillah semuanya lengkap sehat. Mungkin Komandan ada pesan untuk personil yang sebelum balik ke kesatuannya? Untuk pesan kami ya kita tetap melaksanakan pengamanan, di mana ini merupakan masih rangkaian dari pergeseran pasukan kita dari medan operasi ke Humpris. Kemudian kita juga mengucapkan banyak terima kasih atas segala pihak yang telah mendukung kita dalam pelaksanaan penyambutan ini. Ada apresiasi kepada Dinas Kesehatan ataupun dari Pemda pemerintah Kabupaten Dumai. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. DPP Partai Demokrat menetapkan Edi Irawan Arif sebagai Ketua terpilih DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. Penetapan itu dilakukan secara virtual oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teguh Rifki Harsa dan Kepala BPOKK Herman Hairon pada Senin malam 3 Januari. Edi Irawan Arif yang merupakan kakak kandung politisi DPP Partai Demokrat Andi Arief ini terpilih menyisihkan petahana M. Rido Fikardo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Kiki Adi Pratama di sana. Halo Kiki. Halo rekan Firda. Kiki, bisa Anda informasikan bagaimana dinamika proses terpilihnya Edi Irawan ini sebagai Ketua Demokrat di Lampung dari awal hingga pengumuman kemarin malam? Baik, jadi memang penetapan Ketua DPD Demokrat terpilih Provinsi Lampung ini cukup lama ya, melalui proses pencalonan, kemudian juga proses fit and proper test sampai diproses oleh DPP Partai Demokrat. Awalnya mereka melakukan pemilihan ini melalui dengan mekanisme musda ataupun musyawarah daerah yang langsung dipimpin oleh Kepala BPOKK. Kemudian setelah musda itu muncul 2 nama dalam yang diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten. Kemudian 2 nama itu yang diakomodir, kemudian 2 nama itu mengikuti fit and proper test oleh DPP yang digelar oleh DPP dan hasilnya cukup lama, baru saja ditetapkan pada tadi malam pukul 19.00 yang menetapkan DPP menetapkan Edi Irawan Arif sebagai Ketua DPD terpilih Partai Demokrat Provinsi Lampung. Begitu rekan Firda. Untuk sosok Edi Irawan Arif ini sendiri, sebenarnya apa latar belakangnya? Bisa Anda informasikan, Kiki? Untuk latar belakang Edi Irawan sendiri sebetulnya dia adalah akademisi, ya. Dia merupakan akademisi dan sekaligus waktu itu memiliki sebagai ketua yayasan Universitas Saburai Kota Bandar Lampung. Namun saat ini sudah tidak lagi menjadi ketua yayasan dan dia saat ini sebagai politisi. Dan dia bergabung di Partai Demokrat memang sudah lama sebagai anggota biasa. Namun ketika ada gelaran musda DPD Partai Demokrat pada November lalu, maka beliau mengikuti ajang pemilihan ketua itu dengan mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. Begitu rekan Firda. Kiki, setelah terpilih begitu untuk Edi Irawan Arif sendiri, bagaimana sikap Edi Irawan terhadap kubu petahana M. Rido Fikardo? Ya, memang dalam dinamika politik tentu pasti ada beda pandangan apalagi dari kubu lawan. Namun Edi ya selaku ketua terpilih menegaskan bahwa dirinya siap menggandeng ataupun merangkul kepada seluruh kader Partai Demokrat di Provinsi Lampung. Begitu juga dengan kubu petahana ataupun kubu Pak Rido Fikardo. Jadi dia tidak menegaskan tidak akan membuang ataupun mengeluarkan pengurus-pengurus yang memang dulunya adalah kubu dari Pak Rido Fikardo. Begitu rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung Kiki Adi Pratama atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Kiki juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Umum DPD Demokrat Lampung terpilih Edi Irawan Arif. Berikut liputannya untuk Anda. Izin Pak Edi, kabarnya kita sudah dipastikan terpilih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Lampung. Ini seperti apa nih Pak Edi? Ya, terima kasih. Tadi pukul 19.00 saya mendapat video call dari DPP Partai Demokrat, yaitu melalui Sekjen dan Kepala BPOKK. Dalam video call tersebut, Pak Sekjen mengatakan bahwa DPP Partai Demokrat telah menetapkan saya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. Dan saya selanjutnya segera diminta untuk menyusun kepengurusan, dan konsep kepengurusan ini akan dibahas di DPP pada tanggal 11 Januari yang akan datang. Sebelumnya sudah ada informasi atau memang baru hari ini saja diberitahu bahwa kita telah terpilih itu, Pak Edi? Wah, setelah musda berlangsung dan saya mengikuti fit and proper test, maka semuanya saya serahkan kepada DPP. Saya tidak tahu apakah saya atau Bapak Ridho Pikal dipilih. Saya sama sekali tidak tahu, dan baru tahu malam ini bahwa saya yang ditetapkan. Artinya memang kita sudah dipastikan menjadi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat. Tribuners, selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
Memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kemenak Sulawesi Tenggara terus berupaya meningkatkan indeks kesalehan umat beragama di Sulawesi Tenggara dari 82,52% pada tahun 2020 menjadi 83,92% pada tahun 2021. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi mengatakan Kemenak terus tumbuh dan berkembang menjadi instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dan strategis. Hal itu diungkapkan oleh Ali Mazzi saat gelaran Hari Amal Bakti ke-76 pada Senin 3 Januari kemarin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Ridwan Kadir di sana. Halo Ridwan. Ya, rekan Firda. Ya, Ridwan, bisa Anda informasikan apa makna Hari Amal Bakti ke-76 bagi Gubernur Sultra dan Kakanwil Kemenak Sultra? Ya, makna Hari Amal Bakti ke-76 ini menurut Gubernur Sultra Ali Mazzi, yakni agama merupakan sumber inspirasi, dengan itu jadikan agama sebagai penggerak yang dapat meningkatkan daya kreativitas. Tak lupa juga Ali Mazzi mengimbau kepada seluruh pegawai Kemenak Sultra harus menerapkan nilai budaya kerja, yakni integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan juga keteladanan. Sementara itu, Kakanwil Kemenak Sultra, yaitu Zainal Mustamin, mengatakan dalam Hari Amal Bakti ke-76 kali ini, pihaknya fokus kepada penguatan moderasi beragama. Hal itu agar Sultra dapat menjadi daerah yang harmonis, rukun, dan damai dalam menjalin tali silaturahmi antar masyarakat. Kembali ke rekan Firda. Ridwan, dapat Anda jelaskan mungkin untuk peningkatan indeks Kemenak secara nasional? Ya, pencapaian indeks Kemenak terus alami peningkatan, seperti misalnya indeks kesalehan umat beragama dari 82 pada tahun 2020 menjadi 83 pada tahun 2021. Kemudian indeks kerukunan umat beragama yang juga mengalami peningkatan, yaitu pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 67% menjadi 72. Kemudian indeks kepuasan layanan KUA juga meningkat dari 77 menjadi 78 pada tahun 2021. Kembali ke rekan Firda. Ridwan, Gubernur Sultra meresmikan Gedung Geraha Moderasi Beragama dalam Hari Amal Bakti ke-76 ini. Apa sebenarnya tujuan pembangunan gedung tersebut? Ya, berdasarkan keterangan dari Kakanwil Kemenak Sultra, yakni Zainal Mustamin, mengatakan tujuan dari pembangunan Gedung Geraha Moderasi Beragama tersebut, yakni guna membuka ruang dialog antar umat tersebut berguna sangat dibutuhkan. Hal itu untuk menyampaikan berbagai macam gagasan dan ide. Gedung ini juga sebagai wadah untuk menyelesaikan persoalan agama pada tingkat tokoh agama,
yang tentunya dengan hasil atau kesimpulan dari dialog apabila terdapat masalah nantinya akan dirumuskan di tempat tersebut. Hal itu juga dapat menghilangkan sekat antar tokoh beragama yang ada di Sulawesi Tenggara. Kembali ke rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Ultra, Ridwan Kadir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 2.513 orang atau penumpang tiba di Bandar Udara Sentani Kabupaten Jayapura pada arus balik Nataru tepat H+9 Natal pada Senin 3 Januari kemarin. Data tersebut diperoleh pada Senin 4 Januari melalui posko terpadu Nataru di Selasar Bandar Udara Sentani Jayapura. Pihak bandara juga akan menutup posko terpadu Nataru yang selama ini memantau dan melayani penumpang pada sore kemarin, maksud kami sebagai akhir dari momen Natal dan Tahun Baru. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara di sana. Halo Aldi. Ya, halo Firda dan juga Tribuners dari Bandar Udara Sentani. Berdasarkan pantauan saya memang arus lonjakan penumpang pasca libur Natal dan Tahun Baru ini sudah mulai mengalami lonjakan penumpang, Firda, dan juga Tribuners. Dapat saya informasikan berdasarkan pantauan saya di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, ini tercatat himpunan data dari posko Nataru yang ada di Selasar Bandar Udara Sentani ini terhimpun data untuk jumlah penumpang yang tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, pasca libur Natal dan juga Tahun Baru ini mencapai 2.513 orang. Data ini dikeluarkan per Senin 3 Januari 2022 atau H+9 Natal. Berdasarkan pantauan saya juga tadi sejak pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura, Papua ini sudah mulai dipadati oleh para penumpang yang tiba usai melaksanakan libur Natal dan juga Tahun Baru. Firda. Aldi, bagaimana dengan prediksi puncak arus balik dari pihak Angkasa Pura sendiri? Ya Firda, memang betul, memang kami juga awak media masih terus menantikan konferensi pers begitu yang nantinya akan diadakan oleh pihak Angkasa Pura terkait dengan penutupan posko Nataru yang nantinya direncanakan akan digelar sore ini. Namun kami para awak media masih juga terus menunggu nanti kaitannya dengan terkait keterangan resmi, terkait prediksi pasti juga jumlah penumpang yang nantinya akan mengalami lonjakan begitu pada saat mudik ataupun pada saat penumpang kembali ke Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura pasca libur Natal dan juga Tahun Baru. Firda. Aldi, adakah mungkin himbauan khusus dari pihak Angkasa Pura sendiri terhadap masyarakat yang mungkin akan melakukan perjalanan arus balik Nataru ke Jayapura? Ya Firda dan juga Tribuners, memang tepat bahwa Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura, Papua ini memang selayaknya bandar-bandar udara lainnya di daerah-daerah lainnya di Indonesia begitu, memang tidak hanya melayani untuk rute penerbangan di Papua saja, namun juga di domestik begitu antar pulau begitu. Namun memang himbauan dari pihak Angkasa Pura, satu Bandar Udara Sentani, Surya Eka, saat ditemui awak media dirinya menyebutkan bahwa nantinya posko terpadu Nataru ini masih akan terus digelar begitu, meski nanti dalam waktu ke depan tentunya pelayanannya akan kembali efektif seperti biasa, tidak hanya untuk fokus seperti kemarin Natal dan juga Tahun Baru. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Aldi Bimantara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Aldi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang penumpang bernama Mince Gumboy. Berikut liputannya untuk Anda. Nama Mince Gumbo berangkat ke Wamena. Mau Natalan kemana kakak? Ya. Ke Wamena. Nah. Kenapa memilih H-5 sebelum Natal, sebelum Hari Raya Natal sudah harus berangkat? Apa ada? Mau ikut Natal Wamena? Keluarga di sana kakak? Iya. Siap. Kemarin cari tiketnya susah atau agak sulit ya kakak? Siap. Berarti ini langsung penerbangan langsung ke Wamena. Untuk mau Natalan di sana kakak bersama keluarga? Kalau kakak lihat mungkin sendiri kalau Bandara Sentani sedikit mungkin untuk pelayanannya sendiri seperti apa? Yang kakak rasakan mungkin selama ini untuk dalam Natal.
Kakak tahu ada posko di sana mungkin, posko Natal, segala macam? Baik. Siap kakak, terima kasih kakak. Selamat. Insiden kecelakaan terjadi di Jalan Nasional, tepatnya di Jalan Raya Pleyang, Desa Pengungsian Kecamatan Kabupaten Sampang, Madura pada Senin 3 Januari. Insiden tersebut melibatkan antara kendaraan Honda PCX dan truk trailer hingga mengakibatkan satu nyawa korban melayang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Hanggara Pratama di sana. Halo Hanggara. Halo, rekan Firda. Hanggara, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi terjadinya kecelakaan antara Honda PCX dengan truk trailer ini? Siap, terima kasih. Insiden maut ini melibatkan antara kendaraan roda PCX dengan truk trailer, di mana akibat dari kendaraan ini satu nyawa korban melayang. Adapun korban merupakan Ersat, berusia 40 tahun, warga desa Gunung Mate, Sampang, dan tidak lain adalah pengendara Honda PCX putih dengan nopol M5493PW. Adapun insiden ini bermula dari kendaraan truk trailer nopol B9750EE yang dikemudikan oleh Rangga, warga Jalan Tambak Mayor, Surabaya, melaju dari arah barat ke timur atau ke kota Sampang seperti itu. Nah, setibanya di TKP, truk yang dikemudikan oleh pria 26 tahun ini mengerem dengan tujuan untuk menghindari rintangan di depan. Akan tetapi kondisi rem pada truk trailer ini mengalami blong seperti itu, sehingga mendadak beralih jalur ke kanan. Artinya kepala truk atau truk trailer ini seketika ke kanan, sedangkan dari arah sebaliknya melaju Honda PCX dengan kecepatan sedang, sehingga tanpa adanya jarak yang cukup untuk menghindar, pengemudi PCX dengan truk trailer saling adu banteng, sehingga korban terpental dan kendaraan Honda PCX ringsek seperti itu. Hanggara, pasca insiden maut tersebut seperti apa untuk kondisi dari pengemudi Honda PCX ini? Siap. Akibat benturan keras lantaran adu moncong antara Honda PCX dengan truk trailer ini, pengendara PCX mengalami luka parah di bagian kepala sehingga meninggal dunia di tempat kejadian. Sedangkan untuk pengemudi truk trailer kondisinya sehat walafiat, akan tetapi pada saat menabrak, supir sempat melarikan diri lantaran khawatir karena amukan massa seperti itu. Akan tetapi beberapa menit kemudian pihak atau petugas di lokasi berhasil mengamankannya sehingga langsung dibawa ke kantor Satlantas Polres Sampang seperti itu. Hanggara, bagaimana terkait penanganan dari pihak Satlantas Polres Sampang sendiri atas adanya kejadian insiden kecelakaan tersebut? Siap. Nah, selain mengevakuasi korban dan kendaraan yang terlibat, Satlantas Polres Sampang melakukan penyelidikan hingga saat ini. Di sisi lain saat ini mengamankan Rangga, yaitu supir truk. Mengingat insiden kecelakaan tersebut diduga adanya kelalaian, sebab lalainya tersebut mengemudi tidak mengecek kondisi truk terlebih dahulu sehingga terjadi kecelakaan. Dan selanjutnya prosesnya akan dinaikkan ke tahap penyidikan, dan selama penyelidikan dilakukan pengemudi akan tetap diamankan seperti itu, Firda. Selain itu, petugas juga mengamankan surat-surat kendaraan truk. Begitupun dengan SIM yang dimiliki oleh pengemudi truk, dan adapun SIM yang dimiliki oleh pengemudi truk ini sesuai, dan meskipun sopirnya terbilang masih muda, tapi sudah lama mengemudi truk trailer seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura, Hanggara Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sudah 3 hari ditutup oleh warga. Kondisi ini berimbas pada pengiriman sampah di sejumlah wilayah di Polman ke TPA Paku. Pasalnya, Kabupaten Polewali Mandar selama ini hanya mengandalkan TPA tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar, ada Hasan Basri di sana. Halo Hasan. Ya, halo Firda. Ya. Hasan, bisa Anda informasikan sejak kapan TPA sampah tersebut ditutup oleh warga?
Oh ya, benar sekali Perda bahwa memang warga Pulau Wali Mandar ini, Sulawesi Barat ini telah melakukan aksi penutupan tempat pembuangan air sampah yang berada di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Pulau Wali Mandar. Dan hari ini sudah memasuki hari ketiga penutupan. Warga menutup dengan cara memasangi palang di jalur pintu masuk menuju TPA. Bahkan untuk memastikan bahwa tidak ada armada pengangkut sampah yang masuk, warga di sana itu rela bermalam dan memantau setiap armada yang masuk, dan ketika melihat armada masuk maka itu akan dipaksa untuk putar balik. Dan menurut informasi warga bahwa penutupan TPA ini karena menilai bahwa keberadaan TPA Paku ini telah menimbulkan pencemaran lingkungan karena berada tepatnya di sekitar pemukiman warga, jaraknya sekitar 200 meter. Dan oleh karena itu warga menginginkan agar TPA ini dipindahkan ke lokasi lain. Begitu, Perda. Untuk dampak dari penutupan TPA Sampah Paku ini bisa Anda informasikan? Oh ya, akibat dari penutupan ini dampaknya cukup berimbas terhadap sejumlah wilayah di Kabupaten Pulau Wali Mandar. Seperti yang terpantau di sekitar pasar Kecamatan Wonomulyo ini, semenjak penutupan TPA ini sampah menumpuk di sana. Ada beberapa titik sampah itu bahkan sampai meluber ke jalan. Armada tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada tempat pembuangan alternatif yang harus ditempati untuk membuang sampah. Terpaksa pihak petugas membiarkan sampah ini menumpuk di pinggir jalan. Begitu, Perda. Apa kemudian upaya dari pemerintah Kabupaten Polman sendiri terkait adanya sampah-sampah yang menumpuk akibat penutupan TPA Paku ini? Oh ya, dari hasil konfirmasi dari hasil konfirmasi tadi pihak pemerintah Kabupaten Pulau Wali Mandar, dalam hal ini Bupati Andi Ibrahim Basdar, bahwa terkait desakan warga Paku ini untuk menutup TPA ini telah dipenuhi, dan rencananya TPA ini akan dipindahkan di sebuah desa namanya Desa Tamangale, Kecamatan Balanipa, dan dipastikan bahwa TPA itu sudah berfungsi mulai hari ini, dan sampah-sampah yang menumpuk di sekitar Pasar Wonomulyo semuanya akan diangkut. Begitu, Perda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sulban Hasan Basri atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Hasan juga sudah menghimpun keterangan dari seorang warga bernama Muhammad Amin. Berikut liputannya untuk Anda. Ya begini, karena masyarakat ada anak seperti ini, itu berdasarkan dengan surat pernyataan dari Bapak Bupati. Iya. Bagaimana perjanjian beberapa bulan yang lalu. Iya. Hasil dengan pendapat di Dewan, juga rapat di kantor daerah, dihadiri beberapa wakil masyarakat, maka timbullah surat pernyataan ini yang diterbitkan oleh Bapak Bupati. Maka sekarang kan sudah sampai waktunya. Ya, sudah lewat, Pak, ya. Sudah lewat bulan Desember, maka masyarakat turun. Karena pada tanggal 1 masih ada yang beroperasi. Sehingga masyarakat kebetulan masyarakat juga sudah ada di sini, maka sempat kita putar balik. Karena kita mengharap bahwa sudah selesai bulan Desember. Berarti ini sudah tidak ada operasi masuk, tidak ada dermaga masuk. Ternyata masih ada. Makanya masyarakat di sini selalu standby kan untuk mengantisipasi, siapa tahu ada lagi armada masuk, maka itu kita harus terbalik. Khairuddin Aritonang alias Coki Aritonang mengaku tidak akan lagi melatih biliar. Keputusan tersebut diambil setelah dirinya sempat dipermalukan di muka umum oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Peristiwa itu terjadi di rumah dinas Gubernur Sumut pada Senin 27 Desember 2021 di rumah dinas Gubernur Sumut. Kejadian tersebut terjadi dalam acara pembagian bonus atlet peserta PON ke-20 Papua di rumah dinas Gubernur Sumut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Alfian di sana. Halo, Fian. Ya, halo rekan Firda.
Fian, bisa Anda informasikan apa upaya yang dilakukan oleh Coki ini terkait kejadian dirinya yang dijewer dan diusir oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi? Ya, baik rekan Firda dan juga para Tribuners di rumah. Saya informasikan bahwasanya kemarin hari Senin tanggal 3 Januari 2022, Coki bersama dengan puluhan kuasa hukumnya mendampingi kasusnya, mendatangi SPKT Polda Sumut untuk membuat laporan pengaduan atas dijewernya kuping Coki di muka umum pada saat para atlet PON ini dikumpulkan di aula rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Baik, rekan Firda. Fian, setelah dijewer begitu Coki di depan publik, bagaimana kemudian sikap Coki ke depannya? Ya, kita kemarin sempat mewawancarai Coki terkait gimana langkah dia ke depannya dan apa sikap dia. Ia mengatakan bahwasanya setelah kejadian tersebut dia akan berhenti dan tidak mau lagi melatih biliar untuk para atlet. Baik, bukan beda. Alfian, lantas bagaimana saat ini harapan dari Coki Aritonang sendiri terkait setelah adanya insiden dijewer dan diusirnya ia di depan publik oleh Gubernur Edi Rahmayadi? Ya, baik rekan Firda. Harapan dia masih seperti pada saat kejadian, di mana memang harapan dia ini meminta Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meminta maaf di depan publik kepada dirinya. Namun setelah beberapa kali juga dilayangkan surat ke Gubernur, namun Gubernur sampai hari ini tidak menanggapi permintaan dari Coki sendiri. Baik, rekan Firda. Berarti saat ini memang belum ada respon begitu ya, dan harapan Coki belum juga terwujud. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Alfian, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Alfian juga sudah menghimpun keterangan dari pelatih biliar Sumut, Hairudin Aritonang. Berikut liputannya untuk Anda. Masih ada pintu yang terkait somasi, Bang? Insya Allah sampai sekarang, Bang. Belum masih membuka itu. Kalau beliau juga hadir, saya pastikan terjadi bintang, Bang. Bang, sempat diajak berdamai, Bang? Ya, Bang. Udah ada yang datang? Bang, berdamai? Sampai saat ini, Bang. Artinya setelah ini kita layangkan, kita buat laporan, jika kemudian beliau meminta maaf secara terbuka, apakah kemudian kita akan Iya, laporan ini? Karena juga sebagai tetangga Muslim, tapi tidak ada sampai hari ini langkah kami dari pihak yang melaporkan. Maafnya syaratnya apa tuh, Bang? Ya, syaratnya tidak ada, Bang. Kita bertanggung jawab. Ini juga cara saya teman-teman yang lain juga bisa melakukan. Terbuka ya, Bang? Ya, terbuka ya. Saya kan nggak mau juga kalau ini tertutup, salam-salaman juga saja, orang nggak tahu, orang nggak tahu, pikirannya nanti kayak mana kan? Kalau terkait karir kepelatihan gimana, Bang? Ada pengaruh nggak, Bang? Ya, saya kalau selama masih beliau belum juga saya nggak akan mau melatih biliar lagi ya, Bang ya? Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya, Ferdana, wakil kurang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!